told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih teman-teman dengan saya tentunya di Daily Vlog Zahra dan Zayan. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Harapannya semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Kali ini saya mau nge-share rutinitas sehari-hari saya lagi teman-teman sebagai seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah kontrakan yang sangat sederhana. Nah teman-teman, kebetulan ini masih pagi-pagi ya, jadi ini motornya belum saya keluarkan karena barusan tadi saya baru buka pintu ya teman-teman. Jadi rencananya ini tuh mau saya keluarkan dulu agar nanti rumahnya lebih gampang gitu ya diberesin dan lebih leluasa gitu pergerakannya. Nah ini tuh motornya saya majukan dulu ya teman-teman, berhubung tadi parkirnya pas-pasan di dekat pintu gitu ya. Jadi pintunya tuh nggak bisa dibuka kalau motornya belum dimajukan. Berhubung ruang tamunya ini kecil banget ya teman-teman, jadi parkirnya itu harus pas-pasan di depan pintu. Kalau misalnya agak maju sedikit nanti kesandung gitu ya kalau misalnya keluar dari kamar. Dan untuk mengeluarkan motor ini sebenarnya rutinitas paling wajib ya teman-teman setiap pagi sebelum beraktivitas agar rumah itu bisa diberesin atau disapu gitu ya. Kalau misalnya nggak dikeluarin nanti bekas bannya itu kan berpasir gitu ya teman-teman, jadi kotor dan nggak bisa disapu. Nah, ini tuh udah saya parkir di teras ya teman-teman. Biasanya saya taruh di sini aja sih untuk motornya karena nanti kalau misalnya hujan nggak kehujanan atau panas juga nggak kepanasan gitu kan. Karena kalau motornya ini terlalu sering gitu kena sinar matahari, teman-teman bakalan cepat pudar ya untuk warna motornya. Dan kasihan juga sih karena dia ini udah lumayan lama juga ya untuk nemenin saya kemana-mana. Mulai dari dulu masa kerja di pabrik gitu sampai sekarang antar jemput anak sekolah, jemput setrikaan gitu ya. Pokoknya ini tuh berjasa banget teman-teman. Jadi saya tuh sayang banget ya sama motor ini. Nah, teman-teman, berhubung karena tadi pagi itu hujan, bukan tadi pagi aja sih ya, sebenarnya hampir setiap hari hujan, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, pokoknya ini musim hujan lah di kota Medan. Jadi, kalau misalnya hujan itu teras saya ini entah kenapa jorok ya teman-teman, banyak pasir gitu. Jadi ini tuh mau saya pel dulu. Nah, di sini tuh saya lanjut untuk kegiatannya itu mencuci ya teman-teman. Karena ini udah beberapa hari nggak dicuci pakaiannya, udah lumayan numpuk gitu ya. Tadinya sih saya nunggu cuacanya itu panas ya, tapi setelah ditunggu-tunggu nggak panas-panas teman-teman. Jadi akhirnya udahlah saya cuci aja, nanti kalau misalnya hujan ya udah jemur di teras atau jemur di dalam rumah. Karena udah lumayan capek juga ya teman-teman untuk ngajak cuaca itu bersahabat, tapi ternyata cuacanya nggak mau diajak bersahabat. Ya udah deh, langsung saya cuci aja daripada nanti numpuk gitu segudang. Saya pun bingung nanti kalau misalnya terlalu banyak jemurnya di mana ya kan. Dan untuk nyucinya ini saya ada beberapa sesi gitu ya teman-teman, nggak satu sesi aja karena udah lumayan numpuk banget, udah berapa ember gitu ya. Belum lagi kemarin itu saya ada ganti spray gitu, terus pakaian anak-anak itu juga boros gitu ya kan. Dan di sini tuh udah saya masukin satu persatu. Ini tuh pertama-tama untuk sesi pertamanya itu saya nyuci pakaian anak-anak dulu teman-teman. Dan sambil nyuci di sini tuh saya sambil-sambilan karena kalau udah masuk mesin cuci itu udah bisa disambil yang lain ya teman-teman. Nah, di sini tuh saya sambil-sambilan nyusun piring. Ini tuh piringnya udah saya cuci kemarin sore ya. Dan ini pun nggak tahu kenapa gitu ya teman-teman, untuk beberapa hari ini tuh kayaknya malasnya itu kumat gitu. Karena ini tuh piring udah habis dicuci kemarin sore dan ini tuh bukannya langsung disusun gitu ya kan. Biasanya sih beberapa jam kemudian itu saya susun, pagi saya susun, tapi ini tuh udah sampai tengah hari ya teman-teman. Karena ini cuacanya mendung aja makanya tadi nampaknya itu masih pagi ya. Sebenarnya tadi itu udah sekitar jam 8.
Seperti biasa, untuk nyusun piring ini tuh harus rapi, harus teliti, dan harus sesuai kategorinya ya teman-teman. Karena kalau misalnya nggak rapi, nggak bakalan muat gitu untuk rak piringnya. Karena ini tuh rak piringnya udah benar-benar penuh banget. Kepengen sih ya teman-teman untuk beli lemari piring yang kaleng gitu, agar kalau misalnya pindah-pindah itu juga nggak pecah gitu kan. Tapi yang khusus kaleng gitu ya teman-teman, bukan yang kaca. Tapi nantilah ya, tunggu ada rezekinya. Dan ini tuh piringnya kebanyakan warna hijau ya teman-teman, karena dulunya itu saya tuh suka banget sama yang warna hijau. Jadi kalian itu nggak usah heran kalau misalnya di dapur saya ini banyak yang warna hijau. Pengen sih seperti mereka-mereka yang di luar sana itu ya, punya dapur yang estetik, rumah yang estetik gitu. Tapi nantilah ya, kalau misalnya udah punya rumah sendiri ya teman-teman. Dan barang-barang yang nggak kepake gitu ya, bisa dikasihkan sama orang-orang gitu. Jadi kan nggak mubazir gitu ya teman-teman. Dan tunggu juga nanti kalau misalnya udah gajian dari sini, dari channel ini, dari konten ini, jadi bisa kan untuk beli yang lain-lain. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya karena saya dari tadi udah terlalu banyak cerita gitu kan. Nah, di sini tuh saya melanjut untuk buang sampah berhubung karena sampah ini udah penuh, jadi ini mau saya buang dulu. Nah, teman-teman, di sini tuh saya nggak pernah ya untuk menjadwalkan pekerjaan rumah itu seperti teman-teman yang lain, jam sekian ini gitu, jam sekian bakalan beberes di sini gitu enggak. Pokoknya saya tuh kadang-kadang teman-teman ngumpulin niat dulu sampai benar-benar terkumpul baru saya beraktivitas ya. Jadi, kalau misalnya di antara teman-teman nih ada yang bilang saya rajin, sebenarnya enggak ya teman-teman. Saya sama seperti teman-teman yang lain yang kadang ada rasa magernya, yang kadang ada rasa malasnya gitu ya. Tapi semua itu bakalan dikerjain nanti-nanti gitu teman-teman. Kalau misalnya mager, malas, ya udah istirahat aja dulu di kamar. Kalau misalnya nanti udah terkumpul gitu semua niatnya lanjut, baru beberes lagi atau nyuci piring, masak dan lain sebagainya. Dan sebenarnya itu saya paling malas ya kalau misalnya dicuci piring ini teman-teman. Kalian ada nggak sih yang sama seperti saya? Entah kenapa gitu ya, dari dulu gitu paling malas kalau untuk nyuci piring. Hanya itu sih pekerjaan yang paling malas saya lakukan. Tapi nggak bisa di-skip ya teman-teman untuk nyuci piring ini, karena memang ini tuh udah hampir setiap hari rutinitas yang wajib juga sih. Karena setiap hari itu kita makan gitu ya teman-teman, masak gitu. Jadi pasti kan ada piring-piring kotor, kan nggak mungkin dibiarkan gitu aja. Pasti akan dicuci gitu, walaupun nanti-nanti gitu ya. Dengar-dengar sih katanya nggak boleh ya kan teman-teman, piring ini dibiarkan terlalu lama, bakalan mengundang jin gitu ya, yang nggak bagus. Tapi bagaimana coba ya teman-teman, paling malas gitu ya untuk nyuci piring ini. Tapi kadang-kadang sih saya usahakan nyuci piring itu 2 kali dalam sehari, pagi dan sore gitu ya. Tapi terkadang malas gitu ya teman-teman, belum lagi pekerjaan di rumah itu nggak selesai-selesai gitu ya. Udah deh sekali dalam sehari aja di pagi, kadang di sore hari. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya bisa diubah ya teman-teman untuk kebiasaan buruk itu. Karena manusia itu nggak ada yang sempurna, pasti ada titik kelemahan, titik keburukannya gitu. Pasti ada juga kan aib-aib yang ditutupi atau disembunyikan. Alhamdulillah teman-teman, ini udah hampir selesai. Walau semalas apapun saya nyuci piring ini, tapi akhirnya kalau misalnya dikerjain selesai juga ya. Dan masih sama seperti biasa teman-teman semua, setiap kali selesai nyuci piring nggak langsung saya susun, itu nanti saya biarkan dulu untuk beberapa jam hingga tiris. Karena takutnya kalau langsung disusun, pasti kan ada gitu tetesan-tetesan airnya. Saya takut nanti anak-anak itu kepleset gitu ya teman-teman kalau main-main di dapur. Namanya juga anak-anak kan teman-teman, pasti suka lari sana sini, nggak bisa kita kontrol 24 jam. Jadi kalau misalnya nggak bisa kita kontrol, setidaknya bisa menjaga. Nah, di sini tuh saya lanjut ya teman-teman untuk bersihkan area kompor. Tadi udah selesai masak, belum saya bersihkan ya. Nah, di sini tuh saya sambil nyuci ya teman-teman, karena cuciannya tadi belum selesai, jadi bisa disambil-sambil. Dan ini tuh saya ngelap-ngelapnya sampai ke area sini. Ini masih meja kompor sih sebenarnya, ini di area rak-rak bumbu. Karena di sini tuh kadang banyak juga ya teman-teman debu dan tetesan-tetesan kecap gitu.
Karena di area sini tuh sering saya pakai ya teman-teman untuk masak, untuk tempat sayur gitu, untuk tempat ikan-ikan gitu yang belum saya masak gitu ya. Pokoknya nanti kalau misalnya saya masak saya tempatkan di area sini. Nah teman-teman udah selesai semua diberesin gitu area dapur, kan udah enak gitu nyapunya ya, udah jatuh ke bawah semua untuk kotoran-kotorannya, jadi bisa tersapu sekalian. Kemudian ini tuh saya lanjut untuk nyapu ruang tamu. Nah teman-teman semua, ada nggak perbedaan ruang tamu saya ini seperti ruang tamu video-video sebelumnya? Ada kan? Ini tuh kemarin karena rak mukena itu udah saya ganti ya teman-teman. Jadi ruang tamunya ini kelihatan luas ya, kelihatan besar gitu ya teman-teman. Walaupun ini minimalis. Tapi karena rak-raknya yang di situ udah saya pindahkan ke kamar, terus rak bonekanya juga saya taruh di kamar. Dan untuk rak mukenanya itu udah saya gantung gitu ya. Jadi simple, minimalis dan menghemat ruang rumah saya ini. Dan saya lebih senang ya teman-teman posisi ruangan saya yang seperti ini jadi kelihatan luas gitu, jadi kelihatan lebih nyaman untuk beraktivitas. Dan ini tuh di luar dari ekspektasi saya setelah saya makeover ya. Dan setelah saya makeover kemarin ya teman-teman, saya merasakan kepuasan tersendiri yang Masya Allah nggak bisa saya gambarkan. Nah teman-teman semua, kalian lihat kan meja gosokannya itu baru saya setrika tadi malam ya teman-teman. Dan itu belum saya susun ke lemari. Entah kenapa gitu ya teman-teman, saya tuh nyetrikanya paling senang gercep gitu ya kalau untuk urusan nyetrika. Tapi gitu selesai disetrika bukannya langsung disusun ya. Itu nanti kadang bisa berhari-hari ya teman-teman di situ sampai saya mau nyetrika lagi butuh meja setrikaan baru itu nanti saya susun. Oke teman-teman, ini tuh saya udah selesai nyapu rumah. Di sini tuh saya mau lanjut kegiatannya untuk masak nasi. Karena tadi itu belum masak nasi ya, jadi tadi kami tuh sarapannya beli di luar. Di sini tuh saya masak nasinya 3 cup aja ya teman-teman, karena kami itu masih keluarga kecil. Jadi yang 3 cup ini itu pun udah cukup sampai nanti malam. Lanjut, di sini tuh saya cuci beras yang terlebih dahulu. Seperti biasa ya teman-teman, kalau nyuci beras itu selalu 3 kali agar lebih bersih gitu ya. Karena kita nggak tahu gitu obat-obat apa aja yang dikasih ke beras ini agar lebih bersih, lebih putih gitu kan. Namanya juga belinya instan. Kemudian di sini tuh untuk airnya saya tampung dari kerannya langsung ya teman-teman. Untuk takaran airnya masih pakai cara lama sih, saya menggunakan jari. Kalian gitu juga nggak sih teman-teman di rumah? Oke, masak nasi udah selesai. Lanjut di sini tuh saya mau jumurin pakaian yang sudah saya cuci tadi ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya semua cuciannya itu udah beres. Ini tuh tinggal melanjutkan untuk jemur pakaiannya. Dan untuk cuaca hari ini teman-teman benar saja nggak bisa diprediksi ya. Ini tuh cuacanya mendung dan berangin dan udah turun gitu ya teman-teman, gerimis satu-satu. Makanya ini tuh untuk jemurannya saya jemurnya di teras aja biar nanti nggak capek gitu ya untuk ngangkat sana sini. Nah teman-teman semua, terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai di akhir. Dan semoga videonya bermanfaat, menginspirasi. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.